Together we could beat them. Divided, maybe not. Get close to him. And all those who want to strike. I will let you know where to find the guns. Oke, halo semuanya, apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya ya teman-teman. Setelah di episode kemarin Thomas berhasil mendapatkan kontrak dengan Mr. Campbell untuk melegalkan bisnisnya. Well, akan seperti apakah perjuangannya menjadi seorang bisnismen yang sukses? Inilah lanjutan dari film yang berjudul Peaky Blinders episode 4. Episode 4 ini dibuka dengan memperlihatkan 4 bulan setelah Thomas mendapatkan kontrak itu. Terlihat Freddy yang kembali ke Birmingham setelah menuruti Thomas untuk kebaikannya pun. Terlihat ia pun mampir di Camden untuk menemui teman seperjuangan politiknya untuk memberikan uang bagian perjuangan temannya itu. £200. Yeah, I spent all your rent money, Charlie. Vaya tiempo, City. Lalu Sin pun kembali memperlihatkan aktivitas judi Thomas yang seperti biasa berjalan dengan semestinya. Sebelum Thomas dan keluarga pergi meninggalkan tempat itu untuk menghadiri pertemuan keluarga mereka. Lalu terlihat pasukan Lee yang sudah memantau dan mengutus bocil sebelumnya untuk masuk ke markas Thomas pun langsung membukakan tempat judi itu setelah Thomas pergi dan tempat itu tutup. Dan saat itulah Thomas dan keluarga yang sedang mendengarkan John akan menikahi seorang pelacur bernama Lizzie. Mereka pun terhenti saat Jeremy memberitahu bahwa markas mereka telah dirampok. Lizzie Stark. John, Lizzie Stark's a strong woman and I'm... Tommy, we've been done over. What? Singkatnya, setelah Thomas sampai di markasnya itu, terlihat Morgan yang pada saat itu sedang di TKP pun memberitahukan bahwa semua itu perbuatan keluarga Lee. Dan saat mereka sedang memeriksa tempat itu, Thomas yang menemukan sebuah potongan kabel pun seketika membuat keluarganya panik saat ia memberitahu bahwa pemotong kabel itu tanda keluarga Lee yang sudah memasang bom di sekitar mereka. Namun karena Thomas sadar bom itu sudah meledak kalau di tempat itu, ia yang sadar kalau bom itu hanya disiapkan untuknya pun langsung berlari menuju garasinya. If it was in here, it would have blown by now. He set it up just for me. Dan bener aja dugaan Thomas teman-teman. Ia pun langsung dilihatkan dengan pin yang berada di mobilnya yang sudah terpasang dengan bom. Dan seketika You climbed in, okay? No, not fair! Thomas pun berhasil menyelamatkan Finn dari teror keluarga Lee. Dan karena kejadian yang hampir membunuh salah satu keluarganya itu, Thomas yang segan dengan peringatan keluarga Lee, ia pun langsung mendatangi markas Lee untuk mengajak mereka berbicara. Ini bocah berani banget ya teman-teman. Namun bukan Thomas namanya kalau ia takut dengan kematian, datang ke markas lawan sendiri gitu teman-teman. Terlihat ia pun lagi dan lagi menunjukkan kemampuannya dalam berdiplomat. Yang meskipun awalnya di sini Ratu Lee tidak mempercayai kesepakatan yang Thomas buat, nih bocah datang kok tiba-tiba langsung ngajak damai gitu teman-teman. Namun dengan kemampuannya berbicara, Thomas pun lagi dan lagi berhasil mencapai kesepakatan berdamai dengan You come in here boasting you're gonna do someone down and in the same breath ask me to trust you. Lalu Sin pun berpindah memperlihatkan kehidupan Freddy dan ada yang terlihat berada di garis kemiskinan. Dan karena ada yang tak tahan dengan kondisi suaminya yang selalu mementingkan kehidupan orang lain, dengan kesal, ia pun marah dengan memberikan alamat Chapman teman Freddy tadi yang Freddy temui di awal episode pada Polly. Yang di sini kita pun diperlihatkan alasan Ada mengapa melakukan itu, yang semata-mata hanya untuk kebaikan keluarganya. Nih Chapman aja ya ditangkep, jangan suaminya gitu teman-teman. Sampai pada malam harinya, terlihat Thomas yang sudah mendengar keinginan Ada untuk pertukarannya itu, terlihat ia pun langsung memberikan alamat Chapman pada Campbell.
udah diterima tuh teman-teman. Namun karena di sini Campbell yang kesal dengan Thomas yang selalu mengaturnya, gue pengen Freddy malah dikasih Chapman. Juga karena Mr. Cargill yang selalu menanyakan senjata itu padanya. Dengan kesal, ia pun mengancam Thomas dengan kematian keluarganya satu persatu apabila Campbell sampai dipecat dari jabatannya karena Thomas kelamaan menahan senjatanya itu. If I were to be fired, you hold all the cards. You think that would shame the devil? That you and your scum brothers have your heads stoved in with mallets? I'm in your hands completely. If my dismissal comes before your decision. Sampai pada keesokan harinya setelah Campbell berhasil menangkap Chapman, terlihat ia yang menginginkan Freddy dari Chapman pun langsung memerintahkan si Sersan untuk menyiksa Chapman agar buka suara tentang keberadaan Freddy di mana. Namun karena di sini si Sersan yang tahu kalau Chapman sudah ditukarkan dengan Freddy, ia pun menanyakan perintah itu. Dan apa jawaban Campbell teman-teman? Hatinya yang sudah diselimuti sifat dendam. Dengan tidak tahu diri, ia pun mengakui pengkhianatan omongannya sendiri pada si Sersan, yang membuat si Sersan hanya bisa istighfar sambil bilang, bagus sekali, janji awalmu tapi elak temen kelakuan akhirmu, kayak pejabat di negeri Wakanda. Correct. You think my campaign against Shelby has become personal? I'll interrogate Mr. Chapman until he tells it. Lalu Shin pun berpindah ke Freddy yang sedang berkunjung ke makam ibunya. Terlihat ia yang ingin berziarah pun ditemui Foley yang memberitahukan tentang pertukarannya itu padanya. Namun bukannya Freddy di sini menuruti perintah Thomas untuk pergi dari kota itu. Dengan kesal, ia pun malahan marah dan menyalahkan pertukarannya itu yang hanya membuat orang tak bersalah disiksa. Stanley won't be able to give up my address because he doesn't know it. And you think this copper will keep his word? None of us know each other's addresses. Who the hell do you think you are, you fat sap? Benar aja teman-teman. Chapman yang terus-terusan disiksa untuk memberitahukan alamat Freddy yang tidak ia ketahui pun mati. Dan parahnya di sini, Campbell pun memerintahkan si Sersan untuk membuat tragedi itu seperti sebuah tragedi kecelakaan. Throw him down and call the coroner. Di keesokan harinya di markas Thomas dan kawan-kawan, terlihat hari itu pun menjadi sebuah saksi perjuangan mereka selama ini. Ketika Kimber dan akuntannya datang untuk menyampaikan kepuasan dengan kinerja Thomas dan kawan-kawan yang telah diberikan kepadanya. Dan sebagai perjanjian mereka, Campbell pun resmi memberikan izin legal untuk bisnis Thomas dan kawan-kawan yang pertama. Gentlemen, Shelby family, legal, racetrack pitch. Setelah itu, terlihat Arthur yang sedang melihat sebuah data penjualannya di pub Garrison pun ditanyai Grace tentang bagaimana mereka menyimpan barang curian itu. Dan bodohnya Arthur di sini, ia pun memberitahukan bagaimana mereka menyimpan barang itu agar tidak dicurigai polisi, yang membuat Campbell dan pasukannya bergegas memeriksa tempat itu setelah diberitahu Grace. Namun karena pasukannya tidak menemukan senjatanya di tempat itu, dengan pintar Campbell pun kembali membereskan barang-barang itu agar tidak diketahui dan tidak meninggalkan jejak. Lalu Sassin kembali memperlihatkan Grace akan pulang dari pub Garrison. Terlihat ia pun dicegat Thomas yang membuatnya takut. Thomas telah mengetahui semuanya. Ketika Grace dibawa ke sebuah gereja dan diyakinkan dengan dugaan Grace itu, ketika Thomas mulai menanyakan kebohongan-kebohongan Grace yang katanya berasal dari Brantley padahal bukan. Katanya gadis Protestan taat tapi kok masuk gereja tanpa salam. Dan diperparah saat Thomas menanyakan semua kebohongan Grace itu untuk apa. Dan di sini Grace pun mencoba mengelak dengan seolah-olah tidak nyaman karena Thomas seperti menginterogasinya. Namun jawaban apa yang Thomas katakan? Bukannya seorang Sigma marah ketika pertanyaannya dibalikan. Jawaban yang tak terduga pun keluar saat Thomas hanya menyangka Grace seorang wanita yang terpaksa berbohong demi kehidupannya. Dan malahan Thomas yang sudah jatuh hati pada Grace pun menawarkan Grace menjadi asistennya sebelum Thomas mencium Grace dengan penuh kasih sayang. Very important detail about my reasons for employing you. Sampai pada keesokan harinya, terlihat Thomas yang mulai menjalankan pengetesannya pada Lizzie setelah dikata John Lizzie sudah berubah menjadi seorang yang lebih baik. Di hari itu, Thomas pun menemui Lizzie untuk melayaninya dengan bayaran yang besar.
Namun bukannya Liji menolak tawaran itu, malahan ia pun menerimanya, yang membuat Thomas berterus terang bahwa semua ini dilakukannya hanya untuk mengatas Liji. Yang meski di sini Liji mencoba meyakinkan Thomas bahwa ia mencintai John, tapi Thomas yang sudah mengetahui faktanya pun akan tetap memberitahukan faktanya pada John. John will make his own decision. Singkatnya, setelah Thomas menceritakan semuanya pada John, John yang awalnya di sini yang akan mengajak Liji berjalan-jalan pun terhenti saat Thomas menceritakan hal itu dan menyerahkan semua keputusannya pada John. John, Liji tuh gini, tapi terserah lu mau terusin apa enggak. Now that's a fact. You do with it what you want. There's something I have to tell you. Mario. Sampai pada malam harinya saat Thomas akan tidur di kamarnya, terlihat ia pun langsung memergoki John yang sedang memakai alatnya yang biasa ia pakai untuk menghilangkan kepala pusing. Yang ternyata semua itu dilakukan John hanya semata-mata karena ia telah mengetahui semua kebenaran ucapan Thomas itu secara langsung. Dan Thomas yang mengerti perasaan adiknya itu, ia pun menghiburnya sambil menguatkan dengan meminta John bersiap karena besok mereka akan berperang melawan keluarga Lee. Honest bloody money. Oh, we're not kids now, John. Tomorrow we finish the war with the Lees for once and for all. Come on. Sampai pada keesokan harinya setelah John bersiap dan merasa canggung saat semua mata pasukan Thomas tertuju padanya, yang ternyata hari itu pun hari pernikahan John yang sudah dirahasiakan Thomas untuk dijodohkan dengan wanita di keluarga Lee. Yang meskipun awalnya di sini John enggan menikah, tapi setelah tahu wanitanya gak jelek-jelek amat, John pun riang dan mau menikahinya. Will he do? He'll do. Here she is. She better be under 50. He's become the one family. I now pronounce you man and wife. Sampai pada malam harinya saat pesta pernikahan itu sedang berlangsung, ada yang hamil dan kesenangan dengan pesta itu pun mengacau, mungkin karena udah lama hidup dalam tekanan ya teman-teman. Namun saat Bibi pun menenangkan keponakannya itu, seketika air ketuban dari badannya ada pun terjatuh yang membuat mereka harus menghentikan pesta itu dan merayakan kelahiran anaknya Ada saat itu juga. Dan juga karena hal itu, Thomas yang sedang berbaik hati pun membolehkan dan memastikan keselamatan Freddy untuk menjenguk Ada pada malam itu. Got a heartbeat I hear inside that chest. The truce lasts till sunrise. Freddy should be here. Freddy, it's safe. Sampai pada Polly dan wanita Selby yang sedang sibuk dengan persalinan Ada itu, terlihat Thomas dan kawan-kawan yang merayakan kelahiran itu dengan bersantai di pub Garrison pun apes ketika Arthur berniat memuji kebaikan Thomas pada malam itu yang membolehkan Freddy menemani Ada tanpa layan Grace yang sudah membuat Thomas berubah. Namun Grace yang mendengar hal itu pun langsung mendapatkan informasi dan langsung melaporkannya pada Mr. Campbell, yang membuat Mr. Campbell langsung menangkap Freddy saat itu juga dan merusak kebahagiaan mereka. It's a boy, Freddy. It's a beautiful baby boy. Freddy! There's a baby. You can't come in here. There's a baby just been born. Freddy! You're taking me away from my baby. Freddy! Dan terlihat Thomas yang sedang merayakan kelahiran itu pun seketika didatangi Bibi Paul yang kesal setelah penangkapan Freddy itu dan menyangka Thomas di balik penangkapan itu. Dan episode 4 ditutup dengan Thomas yang hanya bisa istighfar mengetahui penangkapan itu. Don't you dare look at me like that! You liar! Well, gimana menurut teman-teman semua tentang episode 4 ini? Jika ada yang mau disampaikan, tuliskan saja di kolom komentar. Dan untuk episode selanjutnya, jangan lupa like, share ke teman-teman, and subscribe. Mimin Rizal undur diri, mohon maaf dan terima kasih.